10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami, moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Lagi-lagi ini bukan buat pertama kalinya. Lagi-lagi mantan Presiden SBY, mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melempar pernyataan yang menyentil mantan Presiden Jokowi. Menyentil mantan Presiden ke-7 Jokowi. Sindiran halus dari Pak SBY itu muncul di acara diskusi The Yudhoyono Institute hari Minggu lalu di Hotel Sahid, Jakarta. Saat menutup acara diskusi dengan tema dinamika dan perkembangan dunia terkini, Pak SBY bilang kalau orang yang pernah memimpin suatu negara atau seorang mantan presiden, dia harus hemat dalam berbicara kepada publik. Ini adalah bagian dari etika. SBY itu terkonsep terencana, Jokowi yang penting kerja-kerja. SBY itu sangat tertib dan bahkan sangat rigid, ya, menjunjung tinggi aturan dan etika. Sementara Jokowi semua aturan ditabrak. Kalau ada aturan yang menghambat keinginannya, maka aturan itu diubah. Contohnya adalah soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan bila belum ada aturannya, maka dibuatlah aturan baru. Omnibus Law itu adalah salah satu sebenarnya itu monumentalnya Jokowi yang melakukan perusakan terhadap bangsa dan negara ini. Ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan, dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Jika ada menteri kabinetnya Pak Prabowo hari ini masih menganggap Jokowi itu adalah bosnya, bagi saya itu adalah ungkapan bahwa mereka sebenarnya sampai perjalanan politiknya hari ini menjadi orang penting hari ini, termasuk bisa menjadi menteri di eranya Pak Prabowo Subianto, itu tentu tidak terlepas dari peran-peran Pak Jokowi. Keduanya memang seperti minyak dengan air, ya. Kalau toh sekarang ini Pak Prabowo mencoba menyatukannya melalui cara apapun, misalnya sebelumnya disebutkan melalui Presidential Club dan sekarang melalui Dewan Penasihat dan Antara, tapi pasti ini nggak bakal ketemu, ya. Ya tadi karena paradigmanya yang sangat berbeda antara kedua orang ini. Sekarang ini kita tinggal menunggu apa respon atau balasan dari Jokowi, karena biasanya Jokowi yang seperti ini sangat sangat responsif gitu, ya. Dia tidak mungkin kembali ke Hambalang misalnya membuat sesi foto sedang termangu-mangu melihat proyek Wisma Atlet yang dibangun di era SBY dan mangkrak itu. Baliknya SBY juga nggak mungkin membalasnya dengan mengunjungi IKN misalnya, membuat sesi foto yang sama seperti Jokowi dengan komentar pendek, "Saya prihatin," gitu, ya. Tanggal 12 September tahun 2018, dia menulis begini, "Sebagai mantan presiden tentu tidak etis tiap hari berbicara. Apalagi kalau bikin gaduh. Itu bukan karakter saya. Seringkali diam itu emas." Lalu kita pastinya masih ingat juga, belum lama ini sewaktu pidato di acara ulang tahunnya yang ke-75, sekaligus merayakan ulang tahun ke-23 dari Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2024 lalu,
Pak SBY menyentil soal fenomena matahari kembar dalam memimpin negara. Menurutnya, bakal kacau suatu negara termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Kalangan civil society adalah mengingatkan, mewanti-wanti agar masa kelam selama era Jokowi yang penuh cawe-cawe itu tidak terulang lagi. Tapi apakah Pak SBY nanti juga kira-kira akan bersikap yang sama ketika Pak Prabowo itu melakukan yang sama seperti Pak Jokowi? Karena banyak yang khawatir tanda-tandanya itu tanda-tanda bahwa era seperti Jokowi itu akan terulang, tentu dengan varian yang berbeda di pemerintahnya Prabowo. Nah, kita tunggu konsistensi Pak SBY, karena bagaimanapun beliau ini sekarang kan posisinya sebagai tokoh senior, dan beliau menyebutnya tadi kan sebagai orang tua, gitu, yang harusnya memang menjadi negarawan dan kemudian bisa menjadi rujukan dari seluruh anak bangsa. Kenapa Pak SBY secara sengaja bilang di hadapan publik kalau seorang mantan presiden harus lebih banyak diam dan tidak mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan? Kita paham ini adalah pesan halus kepada Pak Jokowi. Dan saking pentingnya pesan dari Pak SBY ini, harus kita catat kalau pernyataan Pak SBY tersebut sampai menjadi berita yang dimuat di koran Kompas yang terbit pada hari Senin lalu. Artikel itu secara khusus diberi judul Yudhoyono berpesan mantan pemimpin negara perlu hemat bicara. Nah, jadi kalau media sebesar Kompas saja memandang penting buat mengangkat ucapan dan peringatan Pak SBY ini di korannya, pasti pernyataan ini memang penting dan perlu kita bahas. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir kepada Pak Jokowi. Ini sama sekali bukan sikap nyinyir. Harus kita pahami bersama soal adab seorang mantan pemimpin negara memang sangatlah penting. Ini penting dalam kehidupan bernegara. Adab ini bukan cuma berlaku di Indonesia saja, tapi sudah jadi etika di banyak negara. SBY, 10 tahun saya presiden, tidak pernah terlintas untuk cawe-cawe. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa tidak pernah terpikirkan untuk cawe-cawe selama menjadi kepala negara 2 periode. Hal itu dia sampaikan saat berpidato di Kongres Partai Demokrat. SBY juga menyebut bahwa tidak pernah melakukan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan partai politik manapun. Menurut dia, sikapnya itu sebagai bentuk etika moral demokrasi dan moral politik. SBY mewanti-wanti kepada kader partainya untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dia menilai bahwa cawe-cawe dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai dosa besar dan melanggar amanah konstitusi. Dia turut menyinggung masalah yang pernah dihadapi partainya beberapa tahun kebelakangan. SBY berujar bahwa 5 tahun lalu Demokrat pernah menghadapi ancaman yang serius. Pernyataannya itu merujuk pada upaya kudeta partai yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan era Jokowi, Muldoko. Berdasarkan catatan Tempo, kisru awal antara Muldoko dan AHY dimulai saat mantan Panglima dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Penetapan tersebut didasarkan Kongres Luar Biasa atau KLB yang dibuat oleh sejumlah kader Demokrat. KLB tersebut berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021. AHY sendiri merupakan Ketua Umum hasil pemilihan dalam Kongres di Jakarta pada tahun 2020, sehingga dianggap bahwa KLB yang digelar di Deli Serdang merupakan kegiatan ilegal dan inkonsistensional. Pasalnya, menurut kubu AHY, KLB tersebut digelar tak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dalam AD atau ART, Partai Demokrat hanya bisa menggelar KLB dengan seizin dari Ketua Majelis Tinggi. Upaya mengesahkan kepemilihan KLB di Deli Serdang pun mentok. Menteri Hukum dan HAM kala itu, Yasona Lauli, menyatakan tak bisa menerima pendaftaran karena ada sejumlah dokumen yang diajukan tidak lengkap. Mulai dari sini, kubu Muldoko mengajukan berbagai gugatan baik ke Kementerian Hukum dan HAM maupun di kubu AHY. Salah satunya menggugat AD atau ART Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka mempermasalahkan pasal yang menyebutkan bahwa gelaran KLB hanya bisa dilakukan dengan izin Ketua Majelis Tinggi Partai, yaitu SBY.